Selamat pagi kembali aku ucapkan buat pemirsa di rumah dan juga buat adik-adik yang sudah datang di sini dari SMK Triguna Utama, betul? Ini kamu datang di saat yang pas sekali. Karena menurut Panda entah kenapa, terutama kalau kita ngomongin remaja putri ya, pasti semuanya ingin langsing, betul? Tadi kita udah lihat ya pemirsa, artis-artis yang nyaman dengan tubuh besarnya. Tapi kalau kita ngomongin presentasi sebenarnya jawab dengan jujur, lebih nyaman dengan tubuh gemuk atau lebih nyaman dengan tubuh yang ideal? Kalau tadi 3 artis nyaman dengan tubuh besarnya, tapi sekarang nih kita akan melihat ada satu artis yang tadi katanya gemuk banget, tapi dia berjuang mati-matian untuk menjadi langsing karena katanya nih menurut dia langsing itu langsing itu enggak banget, gemuk itu enggak banget, pokoknya dia harus kurus, harus langsing. Dia udah sama sekali apa ya, udah nggak mau inget-inget yang dulu gitu. Katanya sih sekarang perubahannya udah sangat luar biasa. Dulu katanya gemuk banget. Siapakah artis itu? Aku juga nggak tahu, belum dikasih tahu sama kreatifnya. Kita coba lihat. Ini dia. Oke, kalian tahu ini siapa? Siapa dia? Saya tidak tahu dia siapa. Kurang ajar lo ya, Fean nih. Itu lu ya? Puas. Ini nggak pada ngeh nih penonton di sini nih. Ini adalah Cici Panda zaman dulu. Waktu masih jadi pemeran utama Kung Fu Panda nih. Waktu itu bukan Kung Fu Panda, Judge Bao. Judge Bao. Iya lu dapet dari mana sih foto gue? Ini gila. Tapi ini dulu pas SMA itu dia kenapa tuh dipanggil Panda? Udah deh, boleh tolong dimatiin, tolong tutup. Kamera, nih. Tutup. Salah. Nih. Pen. No, dipanggil Pen. Apa? Ini, kok lu dapet sih? Dapet lah. Kan gua tadi iseng ke kamar lu. Oh, lu dapet dari mana sih? Ternyata lu dulu pernah. Gila. Satu album isinya beginian semua. Tahu, gua bingung nih album foto apa album fotokopi sih. Sama semua isinya. PR. Kita inget yang dulu-dulu deh. Oh, lu dulu. Gue nih PR tau gak lu? Dulu. Tapi coba sekarang aku gimana? Masih kecil udah pernah bohong. Kan diajarin di sekolahan. Tapi gue gak suka harus lu jujur. begini. Jujur itu nomor 1 penting. Kalau nggak jujur, gimana hidup mau berkah? Loh, tapi emang sekarang aku udah langsing dibanding yang dulu kan? Tapi nggak, sekarang jujur banget deh. Buat ini kan anak-anak SMA nih jujur. Kalau dikatain gemuk sakit hati nggak? Jangan sakit hati. Ingat, gemuk nggak selamanya kurus. Emang iya. Emang gue salah apa? Nggak, tapi beneran deh. Ini buat pemirsa di rumah ya. Aku itu nggak usah colek-colek. Lu nyebelin banget sih, lu gak boleh kayak gitu tahu. Beneran deh, kadang-kadang kita kalau dikatain gemuk itu sebenarnya sakit hatinya tuh beneran sakit hati ya. Tersinggungnya tuh bener-bener tersinggung. Ih, kenapa? Lu sakit hati masa sih? Ya sakit hati lah. Gendut. Coba ngomong sekali lagi. Enggak gua. Lu bilang gua apa? Seksi. Enggak, tapi ini beneran loh pemirsa. Tapi gendut. Beneran deh. Nih ya, aku tuh beneran ya dari lubuk hati yang paling dalam ya. Gue tuh bener-bener kayaknya kalau misalkan ada yang ngomong, ih Panda kamu kok gemuk, tuh rasanya sakit hati banget. Gendut. Gendut. Lu bisa stop ngomong kayak gitu nggak? Lu bisa stop nggak? Hentikan semua ini. Ada apa ini? Kamera. Buruan. Sini. Apa? Gue. Kamera ke gue. Jangan mau. Apa? Ke gue dulu kamera. Kamera ke gue nggak? Sini. Ini kameranya ke gue nggak sih? Apa? Aku dikatain gemuk. Kalian ini gimana sih? Kalian itu kan ditonton oleh orang banyak. Kasih energi positif dong. Esperanza. Apa bertengkar? Diam kamu Goso. Jangan ikut campur.
Aku dikatain gemuk. Siapa yang katain kamu gemuk? Bilang sama aku. Iya ibu. Kamu? Dia bilang aku gemuk. Pak, Sebagai perempuan. jangan ngatain gemuk aja, Pak. Nih yang duduk. Nggak, tapi beneran, sebagai perempuan itu kok dikatain gemuk tuh sakit hati banget, beneran. Iya emang sakit hati banget. Ngomongnya gimana? Gendut, gendut, gendut. Luar biasa. Sebentar. Jangan gitu dong, Wendy. Orang duduk, tuh- duduk, duduk. Perempuan tuh nggak boleh katain gendut. Itu sakit hatinya. Sakitnya tuh di sini. Iya, dia Ya, mulai Bo. gila. Nggak beneran. Tuh, kadang-kadang kalau dikatain gendut kelamaan, akhirnya timbul gangguan jiwa. Iya benar, benar. Duduk, duduk. Tapi bener deh, bener. Ini buat pemirsa di rumah mungkin yang merasakan seperti saya. Gue tau lu dulu juga pernah gemuk banget kan? Karena banget 3 kali. Nah, kan ya karena hamil juga 3 kali gemuk. Sakit hati banget gak sih? Sebenarnya sih sakit hatinya justru karena gini. Dulu pernah kurus kan ya, terus melahirkan. Maksudnya orang-orang tahu dong, ngerti banget kalau misalnya ibu-ibu habis melahirkan gemuk gitu kan. Yang gak usah ditanya-tanya juga kali pas ketemu, ya ampun mbak, kok sekarang gemukan banget ya gitu kan. Orang tuh suka nggak Pengertian dikit lah, sensitif ya. gitu. Oke, kalau masalah sensitivitas itu kan relatif ya. Kadang-kadang ada apaan? orang yang bisa dibilang gemuk, tapi kalau dia pede nggak akan jadi masalah. Bener gak? Ya masalahnya kita nggak pede. Ya kan? itu Enggak, dia. sebentar, yang lain enak Gimana jawabnya. sih? Iya, iya. Ini satu orang. Iya. Bener gak sih kalau itu sensitif? Iya. Enggak, sekarang masalahnya gini Wendy, kalau memang dia dasarnya nutupin jahat. Enggak, dia lagi benerin hijabnya, tapi sambil jawab. Iya. Wendy, Nggak, gini, kalau enggak, gini gue kasih tahu kalau memang misalnya dia pasti dia gemuk dan dia percaya diri, dia nggak mungkin marah kalau dikatain Iya, gemuk. bener. Bukan, sekarang Tapi sangat jarang. nggak usah ngebahas masalah itu dulu deh. Sekarang lu Cipan, ini ada satu hal ya. Tadi gua bilang jujur kan sebenarnya penting. Yang namanya bohong tuh nggak bagus mau sampai kapanpun hasilnya. Cipan ini udah melakukan pembohongan publik. Hah? Kok gitu? Kamu tahu nama dia siapa? Cici Panda. Itu bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Mawar. Hei, Bukan. Cipan itu ternyata nama apa sebenarnya? nama asliku adalah Veronica Felicia Kumala. Oh. Cantik ya? Nama secantik itu akhirnya dia memilih nama Cipan karena mungkin nama secantik itu tidak sesuai dengan bentuknya. Enggak, tapi itu benar. Benar. Emang benar, tapi bukan gue Itu yang milih. alasannya? Bukan gue yang milih, bukan karena gue ngaca, kayaknya gue cocokan pakai nama Panda, nggak gitu. Ya kenapa lo milih nama Panda? Kalau bisa milih mah gue juga nggak mau dipanggil Panda, tapi apa boleh buat julukan. Coba di sini ya buat pemirsa di rumah juga, kadang-kadang kita kan kalau gemuk, kemudian kan dikasih julukan sama teman-teman. Ada yang ngerasain di sini? Nggak ada ya, nggak ada ya. Ada. Ada. Kamu ada Oh, oke, julukan apa? sorry, kamu dipanggil apa sama Kamu teman-teman? dipanggil apa? Coba berdiri. Apa? Tobi. Tobi, apa itu? Jadi Tobi Apa itu? itu salah satu karakter di sinetron yang tubuhnya besar. Oh, jangan mau bilang aku Bernard. Sama aja dong Pak. Beruang. Tapi nggak Tapi jujur. kalau Bernard kan lebih lugu. Kamu lebih sakit imut. hati nggak dipanggil seperti itu? Dah. Sakit. Dia ditanya kamu sakit hati gak dipanggil gitu? Sakit. Enggak, tapi itu sakit. Lu pernah dikasih julukan-julukan gitu nggak tapi? Julukan nggak pernah. Julukan sih nggak pernah. Berarti julukan Panda itu akhirnya membuat lo mengganti nama menjadi Cici Panda. Ya pokoknya intinya gue dipanggil Panda karena memang gemuk. Itu julukan. Itu Dari julukan. siapa sih teman-teman? Temen SMA. Sekarang Temen SMA. Cipan sebentar dulu. Sekarang kita kasih foto seseorang yang cantik jelita. Jangan sirik. Nih. Tuh. Gemuk banget tuh ya. Ya, gede banget ya. Refleks yang langsung gemuk banget loh. Maaf ya, Kan, maaf. tadi dia bilang dia komplain kalau dibilang gemuk. Begitu ngeliat foto, refleks. Gemuk banget ya? Nggak adil hidup lu. Berarti orang-orang sebenarnya bukan ngatain, emang jujur aja ya ngeliat Jujur. gue gitu. Ah, Karena gemuk mungkin banget sih, Mbak, sebenarnya gitu ya. jatuhnya bukan berniat ngatain atau ngejek kali. Mungkin kalau melihat Mona dari awal Iya. kan tidak seperti ini. Terus tiba-tiba ketemu, waduh mbak gitu, kok kayak buntelan begini mbak. Paling berat lu pernah di titik berapa? Anak kedua tuh naik 25 kilo. 25 kilo. Mungkin 80 sekian gitu ya, gue lupa 80 berapa, tapi sampai menginjak 80-an waktu itu berat badannya. Gede banget sih emang. Kalau lo gede Cipan? banget. Apa? Ini 80 kilo lebih. Lo paling terberat masalah dalam hidup lo apa? Nggak, berat badan lo? Nggak nyampe 80 Nggak sekian nyampe sih. 80. Nggak Oke, nyampe kenapa 80. cewek sangat sensitif kalau dibilang gendut?
Ya Gimana? sensitif lah, kita kan namanya Gimana? cewek kan pengennya cantik ya. Bentar, jangan dijawab dulu, jangan dijawab dulu kita. Pertanyaan lo apa tadi? Kenapa cewek? Gua nanya. Dari Gimana mana pertanyaan kenapa kenapa cewek? cewek? Iya. Because you know I'm all about the best, no trouble. I'm all about the best, no trouble. I'm all about the best, Pemirsa, seorang wanita bernama Susan Eman dari Arizona sangat mencintai tubuhnya yang super besar. Bahkan jika berat badannya berkurang, Susan akan merasa sangat sedih. Seperti yang terjadi pada tahun 2013. Susan pernah kehilangan hampir setengah dari berat badan aslinya, hingga ia memiliki berat badan sekitar 200 kg. Namun ia merasa dirinya terlalu kurus. Susan pun akhirnya berupaya dengan keras hingga berat badannya kembali. Susan sangat bangga jika tubuhnya dapat menutupi benda-benda yang ada di hadapannya. Dan yang lebih istimewa, meskipun Susan memiliki bobot yang luar biasa, wanita usia 38 tahun ini mendapatkan pria yang sangat memujanya dan berprofesi sebagai seorang chef. Jadi tidak heran jika tubuh Susan berkembang sedemikian cepat, dan Susan pun menjadi pengantin wanita yang memiliki gaun dengan ukuran kain lebih dari 15 meter untuk menutupi tubuhnya yang memiliki berat lebih dari 400 kg. Kalau berbicara masalah gendut, gemuk, gembrot, dan sepupu-sepupunya lah ya. Wanita tuh bukan kadang-kadang, hampir kecenderungannya sensitivitasnya tinggi. Nah, gak usah basa-basi, mendingan. Enggak, karena itu nyerang ke mental, betul. Nyerangnya mental. Kok bisa nyerangnya perempuan mental? tuh Padahal butuh- kan yang diserang tuh sebenarnya badan. Perempuan tuh butuh percaya diri di segala situasi. Mau sebagai istri, mau sebagai teman, mau sebagai karyawan di profesinya, segala macam. Butuh nomor satu percaya diri untuk bisa moodnya enak, untuk bisa dia terus jadi Itu ngejalanin mempengaruhi semua segalanya dengan baik. loh. Emang iya. Dan itu yang membuat wanita cenderung sensitif ketika ada Iya. teman atau Tapi mungkin setiap perempuan memang kadarnya beda-beda kali ya. Tadi sempat ngobrol sama Mona. Oke. Kalau Mona ini ternyata kalau sama gue termasuk kasus yang udah agak-agak ekstrim sih. Mungkin tapi lihat sejarahnya dulu. Jadi gini, aku tuh dulu memang nggak pernah bisa kurus, selalu gempal kan badannya. Dari SMP itu udah diledekin si betis Tales Bogor. Sempet dipanggil bemper VW. Dipanggil gajah beleduk. Terus yang terakhir dipanggil panda. Untung yang Panda tuh lucu loh, termasuk yang paling lucu ya. Untung panda. Kebayang nggak kalau yang bertahan itu si gajah beleduk? Hai pemirsa, ketemu lagi bersama saya Gajah Beleduk. Lo kenapa? Jangan lihat lo. Dengerin lagunya Gajah dong, itu kan keren. Ya, tapi kan maksudnya pada saat si teman-teman kasih julukan itu ke gue, itu kan rasanya kayak itu sebenarnya kan menghina karena memang bentuk fisik yang besar. Oh, jadi waktu itu memang zaman SMP lo udah punya gading. Martin kali agak Jadi julukan-julukannya kayak gitu. Kalau Mona? Kalau aku tuh kan memang gemuknya pada saat habis melahirkan aja. Habis melahirkan, tapi kalau misalnya ibu-ibu bilang, "Ih, Mbak, kenapa sih artis-artis tuh habis melahirkan cepet kurus lagi?" Gak cepet juga, sebenarnya lama, dan kita usaha karena memang punya target gitu. Ya. Betul. Soalnya begitu masuk TV terus nonton diri sendiri gede gitu tuh risih ya. Apalagi rasanya ya. kalau di Twitter ada yang kayak "Ih, gemuk banget sekarang." Gemuk banget, Gak Mbak. usah artis deh, ini sekarang yang masih SMA nih ya. Begitu misalkan ada temen yang datang satu, "Lu gemuk ya?" Masih, mungkin dia salah lihat. Terus teman kedua, "Lu gemukan ya?" Kan mulai langsung, Iya. Makanya kalau sekarang pilih kata-kata yang lebih manis, lebih enak. Gimana? Misalkan coba Ya Cipan dong. jalan dari situ, Iya. Cipan. Nih gue janjian sama lo ya, Cipan. Kalau ntar gua lihat datang. sebenarnya Cipan udah agak gemukan, jangan langsung dibilang gemuk, enggak. Coba jalan. Cipan. Keren. kenapa? Lu dari jauh aja udah kelihatan sekarang. Pikir positifnya. Berarti Iya. Bapak sekarang matanya tajam, padahal Nah, Bapak pakai kacamata. bener, coba. Kalau pakai kacamata kan penglihatan jadi makin tajam kan? Iya, ini kan Copot plus kacamata. sama minus. Oke. Apa kabar? Hai. Lu dari jauh banget udah kelihatan. Itu kan lebih manis, Cipan. Oke, Bener gak? bener. Aku nggak Iya bilang sih. gendut loh. Betul. Walaupun kamu sebenarnya begitu.
Tapi walaupun istilah-istilah kayak gitu nggak bantu loh. Oh, nggak Soalnya, bantu? iya kayak misalnya ibu-ibu kalau ketemu, ya ampun Mbak Mona cantik banget sih. Ternyata kalau ketemu langsung tuh kelihatannya kurus ya, nggak kayak di TV, nggak ngomong gemuk. Iya. Dia nggak bilang gemuk sama sekali. Lu tinggal kan bilang kita tahu. Maksud ibu kalau saya di TV itu kelihatannya gemuk banget gitu Bu, gitu kan langsung. Jangan Iya, emosi. bener. Loh, enggak, kalian juga Karena salah. pasti kan Kalau maksudnya begitu. kalau gue juga sering dibilang gitu. Kalau misalkan Gimana? ibu-ibu lihat gue asli, ih Mas Wendy kurusan ya, beda sama TV. Oh, think positif. Berarti TV-nya Apa TV tuh? cembung. Emang gini. Enggak, tapi Jadi emosi enggak, tapi gini, mungkin buat orang-orang yang tidak pernah ada di posisi gemuk, saya yakin yang ada di posisi gemuk, pernah gemuk, merasakan apa yang kita rasain. Kadang-kadang itu memang nyerangnya itu secara psikologis. Iya, sekarang gini deh, kalau orang-orang banyak yang bilang kalau bangun tidur tiba-tiba Udah, biar nggak emosi, silahkan dicicipin. Oh iya benar. ini kue Rasa bikin sendiri. coklat itu bisa bikin mood kita naik lagi, Iya sih, bikin betul. relax. Tapi emang kesel ya kalau Iya dong. kita tuh moodnya nggak boleh jelek loh. Bener. Enak banget yang ini. Enak ya? Sih. Cobain nanti ya. Ini sebuah hal yang memiriskan hati. Ini apa? Wanita pengen kurus, Kayaknya gandum-gandum deh. pengen diet, Ini enak nih. tapi ketika ada makanan, hambut aja. Apa? Kalian tuh gak konsisten sama hidup Kenapa? kalian. Gue denger lo ngomong apa? Apa dia ngomong apa? Apa? Jadi lu sengaja lu ngejebak kita. Gue nggak ngejebak, gue hanya memberikan tawaran hidup. Hidup adalah pilihan. Ketika Anda memilih makan ini, berarti jangan salah kalau ketika Anda wow. Yang ini Gue aja pikir deh. dia berubah jadi baik loh Jangan. barusan. Gue Iya, baik, gue gila, baik. ternyata lu ada tujuannya. Nggak, Itu ini maksudnya apa sih, Wen? Dan ngomong-ngomong kenapa dari tadi gue duduk di sini? Harusnya kan itu kursi gue. Nah, loh. Cipan, gue kasih tahu ya. Ini rumah siapa gue tanya? Gue abis baca. Salah satu ciri Apa? utama orang yang sudah mulai mengalami kegemukan adalah tingkat emosinya naiknya cepat. Itu, Wendy, ya. aku kan biasa duduk di situ. Ya. Boleh kita tukeran? Nah, ciri kedua, orang yang ingin supaya hidupnya sehat dan tidak terlalu gemuk badannya, dia harus mengikhlaskan segala sesuatunya. Ya udah deh kalau gitu aku duduk sini aja ya. Bagus. Nah, apa perlu saya juga keluar dari rumah saya sendiri, Gak Pak? usah, Biar- jangan. Oh, nggak usah. Jangan. Udah Tadi di ngomong-ngomong, sini. katanya kamu ada teman lagi kan? Kalau misalkan, ya benar, ini sebenarnya bisa dibilang teman senasib sepenanggungan. Bener, kita punya teman senasib tuh penting banget loh, ya kan sharing, jadi nggak ngerasa sendirian. Benar. Kan? Jadi kita tahu apa rasanya kalau misalkan dibilang gemuk. Cuma temanku yang bertubuh bohai ini, kalau dia ngurusin badan memang motivasinya karena kesehatan. Oh gitu. Pas Ini gemuk lain lagi nih emang rasa lebih ngap, lebih capek, aktivitas fisik terbatas. Katanya Langsung saja, mari saya panggilkan teman saya bertubuh bohai namun luar biasa, Regina. Selamat datang. Apa kabar, Cita? Baik dong. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Apa kabar, Mas Edi? Silakan. Kurusan banget. Loh, jempolnya kak. Kurusan banget loh dia. Beneran. Jempolnya kak, jempolnya. Ya? Beneran nggak? Apa? Kurusan nggak? Lumayan deh. Dari sejak kapan? Kalau tapi berat badan turun banyak gitu. Kita pengen tahu juga Dari ya. penasaran. Jadi ngobrol berdua lu. Kenapa ini kursi gue? Iya kan ya? Kurusan. Ini turun di mana, Bu? Udah bener-bener duduk situ kok. Enggak, orang di kursi gue. Gue jadi mengambil alih. Tapi dia Aku tanya nih. kurusan loh. Emang kurusan. Boleh Kita nggak? mesti Lumayan, tahu lumayan. nih. Sebelum kalian lanjut rumpi-rumpinya, ngobrol-ngobrol yang enggak Rumpi nanti sore aja lah. Sorry ya. Kita basa-basi ya. Ngomong-ngomong, nih buat cewek nih. Cewek tiga-tiganya. Kenapa sih cewek tuh pengennya kuat tapi maunya lemah? Hah? Maksudnya Apa sih maksudnya? Pengennya kuat tapi maunya Pengen lemah? kurusnya kuat, Oh. tapi mau dietnya lemah. Oh, Oh, maksudnya nggak bisa ngerem makan, nggak bisa artinya ngerem gini, ngemil. kadang-kadang wanita tuh komplainnya gini, aduh badan gua kok kayaknya kelihatan lebih gede ya. Tapi mereka bingung mau mulai kapan untuk berusaha ngurusin badan. Halusinasinya sih begini, halusinasinya tuh ya suatu saat nanti gue kurusan gitu tapi tetap bahagia karena gue bahagia kalau makan. Betul. Gitu ya. Betul nggak? Nggak setuju, Tuh. betul setuju karena Gitu. tadi pagi ada yang sebelum kesini, sebelum masuk nongkrong dulu di tukang bubur. Sarapan, ya Bu ya. Gue juga langsung. sarapan bubur hadiah. Loh, sarapan itu penting, jangan salah. Betul, tapi Betul, untuk iya. orang yang memang lagi menjalankan program penurunan berat badan, sebenarnya sarapan itu juga harus diatur semuanya. Nah, artinya itu kecenderungan wanita juga gitu. Pengen kurus, bingung mau mulainya kapan. Tapi ketika udah mulai untuk diet misalkan, tiba-tiba tengah jalan berhenti.
Ya karena godaan-godaan kayak gini. Ya godaan dari setan yang terkutuk. Nah tuh, dengar godaan-godaan dari apa? Setan yang terkutuk. Tuh, dengerin godaan dari setan yang terkutuk. Siapa yang tadi aja gue. Ya udah, tapi pemirsa nanti kita bakal bahas lagi semuanya. Ini mudah-mudahan ya Anda merasakan. Sebenarnya gini, yang gemuk pengen langsing motivasinya beda-beda. Nah, kalau Mona kepercayaan diri karena di kamera. Kalau aku motivasinya lebih karena ada luka secara psikologis karena sibuk dikata-katain. Tapi kalau Regina karena Kalau nyanyi suka ngap. lebih berarti ke lebih ke kesehatan ya. kesehatan. Nah, makanya kita akan kumpas tuntas semuanya di sini, jangan kemana-mana. Tapi sekarang kita punya tayangan berikut ini. Tetap di Basa Basi Bahas Sana Bahas ini. Enggak. Kalau tahu gua nggak kelihatan. Pemirsa, menjadi sehat dan memiliki tubuh ideal bukanlah perkara yang mudah. Namun tetap saja hal itu mungkin terjadi jika kita mau berusaha dan bekerja keras. Seperti yang terjadi pada salah seorang pemuda bernama John Calvo. Sejak kecil, John memiliki satu impian, yaitu menjadi kurus dan sehat. Namun hingga dewasa, John justru semakin mengalami kegemukan hingga beratnya mencapai lebih dari 150 kg. Sebenarnya, John pun sering berusaha menjadi kurus sejak kecil, namun dia selalu gagal. Hingga pada akhirnya, John tidak bisa lagi menerima kegemukannya dan dia pun bersungguh-sungguh untuk merubah pola hidupnya. John melakukan diet ketat dan olahraga teratur. Hal ini tidak saja membuat penampilan John terlihat jauh lebih baik, namun juga John berhasil terhindar dari berbagai macam penyakit yang berbahaya. Cerdas, aku harus ragu bila jatuh, gajah lain membantu tubuhmu di situasi. Oke, ini sebenarnya sih masalah sepele sih, tapi ternyata efeknya beda-beda. Kalau dibandingkan dengan masalah hidup lainnya ya. Di masalah hidup lainnya sebenarnya enggak, kalau dibandingkan dengan masalah hidup lainnya sebenarnya Tapi mempengaruhi bener. Nah, itu kayaknya sepele, cuman masalah gemuk ya elah, ya udah kurusin aja. Tapi ternyata untuk jadi kurus pun tidak semudah itu, betul? Betul. Nggak tahu kenapa kok itu menjadi salah satu kayak effort yang cukup luar biasa. Dan lagi-lagi di sini ada 3 contoh yang berbeda ya. Ini mungkin buat pemirsa yang baru aja nonton. Karena rasa percaya diri, ingin kurus makanya. Itu merepet kemana-mana masalahnya si percaya diri ini. Mood, pekerjaan, hubungan sama anak-anak, sama suami, kemana-mana, pergaulan. Sedangkan kalau Regina, pure karena emang alasan kesehatan. Ngap. Yes. Jadi tadi gue sempat ngomong, jadi kalau ditanyain, ih lu gendut ya? Terus? Dia cuman, ya terus? Ya udah gendut emang, terus mau gimana? Gak ada rasa kayak tersinggung, sakit. Kalau pas lagi PMS, suka dapet tuh. Kalau lagi suka ada gitunya. Apaan sih lo? Karena suka ada gitunya. Pengen nelen aja tuh orangnya. Harusnya pengen di ini, jangan dicari-cari. Kalau orangnya ditelan makin gede ntar. Oh iya benar. Iya kayak gitu sih. Tapi aku pribadi memang dari dulu mau segede apapun, mau sempat lebih kurus banget dari ini juga, aku sih orangnya jadi diri aku sendiri aja. Jadi mau gede ya syukur, mau kurus ya syukur banget. Beneran. Tapi kalau disuruh memilih, kamu tetap lebih memilih. Tuh, tadi kalau kurus syukur banget. Nah iya makanya kalau kurus syukur. Kalau kurus syukur banget gitu. Berarti kalau misalkan disuruh milih, tetap milih yang kurus lah. Tetap lebih milih yang kurus. Nah sekarang secara ini deh, secara keunggulan, keuntungan turun 14 kilo kan. Yang lo rasain apa? Karena dari sisi PD katanya sama-sama aja. Ya, kalau dari segi nyanyi yang pertama, biasanya kalau nyanyi 5 lagu, 4 lagu udah ngap ya. Udah ngap gitu. Nyanyi ngap tuh kayak gimana ya? Masa lu nggak ngerti sih nyanyi? Coba Mas kan Edi. gue satu liting sama dia. Satu liting. Iya. Apa liting? Liting. Satu liting, satu angkatan lah gitu. Lifting deh tuh gue jadinya. Dia kan dari ajang pencarian bakat. Nah, gue ajang pencarian TKW waktu itu. Kebetulan yang lolos gue. Oh, iya. Jadi kalau nyanyi ingat tuh gini. We'll always love you. Bapak maaf itu harusnya enak. Beda. Tapi kan suara berarti stamina. Tapi memang kalau ngomongin masalah engap, Cipan, ini beneran real. Gue dulu kan perut gue gendut banget. Jadi kalau tiap pakai baju. Oh dia pernah juga punya pengalaman. Gak cerita. Jadi ketika
Ya kan ini kan kasusnya kita perempuan dulu, karena waktu itu sih gue sebenarnya pede-pede Pede-pede aja. aja, oh. Karena kalau orang bilang kalau cowok gemuk itu artinya subur, makmur. Mestinya lu bangga kalau lu gemuk berarti lu subur. Sukses, Lu sukses. sukses. Itu pembelaan diri menurut gue. Enggak beneran. Salah satu indikator kesuksesan pria itu ketika perutnya subur. Oh. Itu berarti lu makmur, tapi lu tanya perasaan bangku yang lu dudukin. Dia mau ujungnya Tapi gue usaha, artinya ketika gue pakai sepatu ngerasa Susah. itu dinafas banget dan gerak tuh memang susah karena Benar. Tapi kita sekarang ngomongin soal usaha. Pasti kemudian turun 14 kilo, bisa turun kembali 25 kilo, 20 kilo lah ya. Itu pasti ada usaha. Seberapa keras sih usaha lo? Ngoyonya tuh sampai berapa skalanya? apa nyiksa diri gak? Aku sih kalau nyiksa pasti nyiksa lah. Secara biasa sarapan pagi nasi uduk ketemu ketoprak, ketemu apa? Lu beneran gitu. bisa makan 2 porsi Bisa dulu? kayak gitu, bisa Nasi banget. uduk, terus ketoprak? Bisa banget aku kayak gitu. Tapi kalau sekarang aku kayak bisa makan roti, pakai telur doang, kayak Tapi gitu. tuh sebenarnya nggak kenyang, cuma ditahan. Berarti ada pengorbanan. di Iya, situ. harus ada pengorbanan lah, tetap harus ada pengorbanannya. Tapi ya kalau aku nggak pengen yang diet bikin aku craving, aku nggak pengen diet yang ngebunuh, menyiksa, nggak boleh makan apa, enggak sih. Nikmatin Jadi aku kan berarti. yes, aku Sok makan atuh. semua. Nikmatin. Dia habis Wow. makan bubur 2 kali. Ini anggap Satu. aja nasi uduk sama ketoprak. Oke, siap. Jadi, Enak. Nah, nggak gini. Biasanya cewek jujur ya kalau misalkan lagi diet, teori-teori melayang ya. makan begini habis itu ngerasa bersalah. Iya ya, tapi dimakan juga. Tapi dimakan juga. Tapi dimakan juga. apalagi kalau tinggal dikit tanggung. Tuh kan begitu. Ngerasa bersalah nggak makan ini? Nggak biasa aja. Biasa aja. Nah, kalau gue tuh ngerasa bersalah. Lu ngerasa bersalah karena lu nggak pernah bayar kan kalau makan kayak gini. Enggak. Karena gue ngitung kalori. Mbak Nah. Mona iya kan? Iya. Tuh, Karena dia ngerasain. pernah ngerasain diet hitung kalori. Jadi udah kebiasaan kayak gini dihitung kalorinya. Tapi kepengenannya tuh nggak pernah bisa ketahan gitu. Tuh. Nah itu yang pertanyaan gue yang tadi tuh. Contoh lagi, istri gue ikutan diet. Yang misalkan berapa hari nih? Wah udah semangat tuh datang makanan tiap hari dengan makanan yang berbeda Menu, menunya. Tiba-tiba setengah jalan berhenti. Oh, ya banyak sih yang Padahal kayak gitu. maunya kuat, tapi begitu udah dikasih kesempatan, kenapa berhenti? Emang Kan kalau tangguh. niat sama komitmen sih. Iya, niat itu sama nomor komitmen. satu. Ya. Dan Nomor godaan makanan-makanan ternyata bisa mengalahkan semua katanya. Nah itu makanya aku nggak mau craving. Makanya aku nggak pengen ada pantangan kalau pas aku diet. Jadi semua mau sop Mesti kaki boleh. kambing lah. Terus aku gimana boleh kurusnya semuanya. kalau Iya. semuanya? Porsinya. Oh, Porsinya tetap pernah diet kayak gitu juga. Oh, jadi misalkan tetap makan ini tapi setengah Biasa, doang. yang penting tetap makan aja. Gue tuh pernah diet yang gini, yang di akupuntur. Terus 3 hari pertama harus cuma makan apel aja. Saya mati Itu pernah. kalau begitu. Itu pernah. Oh my god, yang pertama sesi pertama sukses, udah tuh. Udah gitu agak menggemuk lagi, coba lagi diet lagi kayak gitu. Sesi kedua tuh mungkin pas lagi banyak kerjaan. Terus begitu hari kedua tuh makan apel aja lemas. Akhirnya berakhir dengan nasi padang. Dan langsung gejolak semangat. Habis saya semua. Apapun yang udah diusahakan. Gue aja ya ngeliat makanannya, ya ampun kuat nih, bini gue makan ternyata nggak kuat juga. Oke, Satu baik. pertanyaan lagi. Apa? Kalian tuh butuh pengakuan ya? Jangan dijawab. Maksudnya butuh pengakuan. Ih cantik ya, ih langsing ya. Kurus ya. Oke. Coba nih buat ini pertanyaan juga buat pemirsa di rumah. Apakah Anda memang butuh pengakuan seperti itu, khususnya yang perempuan? Silakan langsung tweet aja ke @basabasi_trans_tv. Jangan kemana-mana, tetap di Basabasi Bahasa Basi. Ya. Resah hati berbisik untuk melepas keresahan. Baik, buat pemirsa Basabasi, dari tadi kita udah ngobrolin soal menjadi langsing. Walaupun dibilang nggak apa-apa kok, kita percaya diri dengan gemuk, tapi ya masalahnya survei membuktikan kalau sebenarnya perempuan itu selalu mendambakan tubuh yang langsing dan ideal. Betul? Betul. Sudah ada Mbak Siska di sini. Selamat datang Mbak Siska. Terima kasih, Cita. Mbak Siska ini macam dewa penyelamat ya, yang pengen langsing. Aha, ada jawabannya di sini. Ini aku tertarik banget nih Mbak. Jadi ini kita bisa langsing. Ya.
Yang sekarang terjadi adalah obesitas biasanya membuat orang-orang jadi hopeless ya, jadi putus asa. Benar. Karena sudah mencoba diet, sudah makan dikurangin, sudah olahraga, tapi ternyata nggak kurus-kurus juga. Aha, coba kita sambil ngobrol di sini. Iya, jadi kalau kenapa saya datang di sini dengan rumah totoknya ini? Rumah totok ini kita punya keunggulan. Nah, aku baru mau nanya bedanya Ya. rumah totok ini dibanding rumah pelangsingan yang lain. Iya, kalau rumah totok ini kita pakainya jurusnya ya, pakai penotokan atau acupressure. Tunggu. Ini kalau ngomongin totok kan kita kebanyakan film-film kungfu biasa ya. Ya, nggak jauh beda sebenarnya karena titik-titiknya itu metode yang kita pakai memang acupressure. Kenapa sih bisa cepat untuk menurunkan berat badan dengan acupressure-nya ini? Kita rubah metabolismenya. Jadi rata-rata orang yang mencoba diet tapi tidak berhasil itu metabolismenya nggak beres. Oh, jadi kita biasa kayak suka udah kurangin makan ini itu Ya, tapi betul. Nah, kenapa ibu kayaknya katanya nyaman Panggil gitu. Oke, Kenapa kayak pengen gitu? Ibu mau nanya apa ibu? Ya ini kira-kira kalau misalnya mau kurus ada titik-titik ya. Biasanya kan Banyak. kalau totok ada titik-titikannya gitu tuh yang harus ditotok biar Iya. nggak makan, biar tiba-tiba apa Bukan gitu. nggak makan ya, kasihan banget nanti kalau udah Nah. diet nggak makan. Ya, Kayaknya ya. kesiksa banget. Jadi kalau di rumah totok Anda mau program pelangsingan nyaman, tidak perlu pantang-pantangan terlalu banyak juga. Nafsu makan akan terpantang dengan sendirinya Oh, karena gitu. pemotokannya itu. Jadi titiknya yang dipegang banyak nanti. Oh banyak. Boleh, saya Boleh, jujur aja. boleh, cobain saya. Ya, saya panggil terapi saya. Udah kurus aku saya aja. jangan Ini aja. dong. Saya aja. Saya aja. Saya aja. Hai Mbak. Mumpung gratis Bu, Ini saya serius aja nggak nih. boleh ya Bu? Alhamdulillah ya Allah. Ya. Boleh dicopot dulu. Oh boleh boleh. Maaf. Sini, saya copotin. Deso nih Regina Ibu, nih. sepatunya gede juga ya Bu? Iya, nomor berapa Bu? 42 Bu. Jadi begini bener. Oke. Ya, ini nanti Oke, ini bisa langsung dipegang. tapi masalahnya juga pemirsa walaupun lihat tidak bisa melakukan di rumah, ini butuh tenaga profesional Iya, dong betul. pastinya. Tidak bisa sembarangan juga penotokannya karena nanti kalau sembarangan yang ada titik-titik meridiannya atau simpul saraf yang dipegang Salah. malah jadi penyerapan lemaknya akan berlebihan. Oh, Bukannya ngurangin nafsu makan, malah jadi makannya lebih banyak lagi. Mbak Siska, ini ada garansinya nggak kalau misalnya kayak begini? Ya itu dia, jadi nggak cuman Cipan aja yang biasanya punya toko ya Cipan. benar biasa Ada garansinya kalau elektronik. Ada. Di rumah totok juga ada. Jadi kalau tidak ada penurunan berat badan sama sekali, tidak ada pengurangan ukuran, kita berikan garansi 1 kali terapi free setelah terapi. Amazing. Dengar katanya kalau yang datang ke sini itu langsung ngerasain penurunan 1 sampai 2 kilo. Betul. Jadi Kok bisa seinstan itu? kenapa bisa seinstan itu? Nah, kita coba untuk titiknya dulu ya. Oke, boleh. Ini yang kita pegang. Salah satu titiknya ini adalah untuk mengurangi kadar asam lambung. Asam lambung harus dikurangi juga Sakit nggak? karena dia akan mempengaruhi enak ya? Enak. akan mempengaruhi metabolismenya supaya pencernaan kita juga akan lebih baik lagi. Oke. Jadi penyerapan lemaknya nggak berlebihan. Makanan yang kita konsumsi ini nggak semuanya terserap, Oke. terbuang sebagian. Jadi banyak sekali Jadi ini titiknya. metode yang dimulai dari digunakan kaki. apa aja nih? Acupressure aja. Acupressure aja, cuma Iya. satu metode itu. Satu metode acupressure, penotokan di seluruh badan ya. Kita mulai dari memang dari kaki, Dari kaki. kemudian nanti naik ke atas. Saya kalau di sini kan nggak boleh buka baju ya. Jangan dong, nanti dirubung laler kan Nanti jadi semuanya repot. langsung sakit perut lihat saya buka baju. Jadi kalau di rumah totok memang kita harus buka baju semuanya. Kita terapi seluruh badan karena titik-titik itu semua berhubungan dari ujung ke ujung. Tapi kalau misalnya nih adik-adik aku masih SMA nih, pengen di rumah totok. Kalau mereka pengen langsing umur berapa sih boleh datang ke sini? Minimal umur 15 tahun sudah boleh terapi di rumah totok. Langsung, yeay. Ya. Yang baru kelas 1, kelas 2 SMA kalau sudah mau terapi silakan mau terapi di rumah totok. Nah ini salah satu titik untuk pembakaran lemaknya kita Oke. pegang. Jadi di sekitar kaki terus nanti naik sampai ke atas sampai nanti ada titik juga di ini untuk penguncian nafsu makannya juga. Mbak, aku agak kepo nih ya. Emang Ya, biasa datang silakan. ke rumah totok ini siapa sih Mbak? Cowok, cewek semuanya datang ke rumah totok gitu. Mau dari kalangan bawah, dari kalangan atas. Kalau mereka sudah merasakan bahwa berat badan mereka sudah bertambah terlalu banyak, kemudian kesadarannya sudah tinggi juga untuk menurunkan berat badan. Karena gini, orang nurunin berat badan bukan hanya penampilan aja yang kita cari sekarang. Sehatnya yang dipentingkan. Sehat itu Utama yang paling penting Ya, sebenarnya. Setuju. Setuju ya, sehat Setuju. ya. Tadi Mas Wendy sempat bilang ya semakin makmur katanya perutnya boleh semakin besar, padahal itu nggak bagus Sini. sama sekali. Sini. Sini. Enggak. Orang bilang Nggak jadi, begitu. duduk aja. Nggak usah lu kesini ikut campur, ntar bikin repot. Nggak, tapi disuruh. justru menurut aku kadang-kadang, maaf ya, orang yang ngomong kayak gitu, biasa tuh karena pembelaan diri. Ya, Karena mungkin udah melakukan berbagai macam upaya.
Terus Ini salah satu juga untuk nurunin asam lambung ya. Jadi ada banyak titiknya di sini, di atas, kemudian di kaki. Ini benar nggak sih katanya pada saat ini dipencet sakit berarti ada masalah memang sama asam lambung kita. Betul. Oh serius? Serius? Sakit. Tuh. Iya. Itu ada masalah dengan asam lambung kita. Karena harusnya kalau memang asam lambung kita normal, ini pencernaan juga normal. Tangan sebelah sini titik meridian di sini tidak akan terasa sakit. Oke. Tadi Ibu Siska udah jelasin pasien yang datang itu dari berbagai kalangan ya. Betul sekali. Semuanya sudah datang dari bapak-bapak, ibu-ibu, Dari anak-anak muda sampai yang usia lanjut juga banyak. Karena yang usia lanjut yang kelebihan berat badan, mereka akan pengaruh ke bagian lutut biasanya. Betul, ya. benar kalau buat lansia. Ya, Benar, osteoporosis itu pengaruhnya ke situ. Sulit untuk berjalan kan itu mengganggu ya. Jadi Luar ini kan biasa nanti powernya, Mbak. enak ya. Jadi kan Powernya ini sadis. misalnya ditotok nih udah. Nanti treatment yang misalkan dilakukan di rumah tuh apa yang harus apakah ada? Sebelah sana itu dia. Itu herbal-herbal tadi. ya, itu herbal-herbalnya nanti akan dibekalkan ke mereka yang datang untuk terapi di rumah totok. Nah, ini untuk penguncian nafsu makan, Mbak Regina. Oke. Kalau dilakukan secara lengkap, nanti Mbak Regina setelah selesai terapi, Sini, Bu kemudian konsumsi herbalnya, saya nggak akan susah-susah mantangin Mbak Regina. Nggak boleh makan ini itu nggak ada di situ. Di rumah totok tidak ada. Oh, nah pas banget emang dia tuh orangnya nggak suka dipantang. Nah, iya. Gak suka asli. Rata-rata orang kalau melakukan mau mulai diet nih, begitu ngeliat list pantangan makanan banyak, udah malas duluan ya. Ember. Nggak mau dilanjutin. Aduh, panjang banget. Tapi kok kayak macam dukun sih bisa membaca semua pikiran perempuan-perempuan yang pengen kurus. Tapi berarti itu kan masalah yang emang sering terjadi. Iya, kalau dulu Cipan pernah besar berat badannya, saya juga pernah. Berapa tadinya? Saya dulu pernah 83 kilo, Sekarang? Sumpah sekarang Mbak. 53 kilo. Buset. Dengan terapi totok ini saya bisa menurunkan berat badan secara cepat dan stabil dan permanen hasilnya. Permanen itu yang paling penting. Betul. Ini kata-kata permanen juga penting loh. Right. Karena kadang-kadang oke turun abis itu Naik lagi. Naik lagi. Justru itu yang bahaya. Kalau naik turun seperti yoyo nanti pengaruhnya ke kesehatan kita juga. oke. Dan ini lagi di totok biasa kalau misalkan kita datang ke rumah totok ini berapa lama nih durasinya? Antara 1 sampai 1,5 jam, tergantung dari berat badannya, tergantung dari ketahanannya dia juga. Jadi antara 1 sampai 1,5 jam itu nanti kita lakukan penotokan. Seminggu berapa kali disarankan? Sekali aja. Cuma sekali? Seminggu sekali, programnya minimal dilakukan dalam waktu 1 bulan. Target yang kita tetapkan untuk 1 bulan ini, penurunan berat badannya antara 5 sampai 10 kilo. Mbak yang bener Mbak sebulan 5 sampai 10 kilo Serius Mbak? Ada coba saya bawa ininya ya, ada fotonya. Jadi banyak sekali pasien-pasien saya yang berhasil menurunkan berat badan dalam waktu 2 bulan itu sudah turun 18 kilo. Kalau dia memang ngikutin rulesnya rumah totok ya. Iya, terapinya lagi-lagi ada on time. aturannya, betul. Terapinya on time, herbalnya tetap dikonsumsi. Pantangan makanan saya nggak kasih karena sudah terpantang dengan sendirinya. Oke. Luar biasa. Saya boleh icip-icip sedikit Mbak di sini Mbak? Boleh tangan saya dikit ya? Ini enak banget loh. Sakit nggak Cipa? Enak, beneran. Aku sakit. Karena ada masalah mungkin dengan Ada punya masalah kali penyakit sama mah hidup atau lu. punya asam lambung tinggi atau mungkin sering enggak pusing sih. atau apa, itu juga pengaruh. Aduh Mbak Siska dari nih, metabolisme terima kasih ini. banget ya. Tapi gini, Thank you banget. ini nih aku dapat sebuah wawasan baru. Misalkan kita memang pengen langsing, satu lakukan dengan cara yang tepat pastinya ya. Betul sekali. Lakukan dengan cara yang tepat, konsultasikan dengan ahlinya. Nggak Betul. sembarangan orang Setuju. kalau mau pelangsingan ya. Jadi di rumah totok ini pun pada saat mau dilakukan ada konsultasi dulu. Ada konsultasinya sebelum dan sesudah terapi, harus konsultasi dulu. Oke. Terima kasih, beri tepuk tangan dong buat Ibu Siska. Ibu, kayaknya ketagihan ya Bu ya. Gak denger depan ditutup. Oh iya bener. Ini lagi dikunci. Yaudah kalau gitu pemirsa nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol. Jadi bagi Anda yang masih pengen langsing, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi Bahasan Apa. Ini dia Pak. Manis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada Bener sih lagunya. You are beautiful. Kamu cantik dari hatimu. Tapi kenyataannya sebagai perempuan tetap yang penting cantik itu hatinya. Tapi kan kita senang ya kalau dibilang fisik kita cantik, betul? Nih buat penonton dari di sini yang dari tempat duduk saya terlihat sangat jelas, Anda akan mendapatkan bingkisan untuk dibawa pulang. Siapa tahu bisa jadi langsing ya. Yang beruntung pokoknya. Benar, berarti pertanyaan tadi langsung dijawab. Butuh pengakuan? Butuh. Butuh? Butuh. Butuh? Butuh sih. Penting? Penting. Ya sudah, wanita memang butuh pengakuan kalau dia harus tampil cantik. Tapi ingat, walaupun klise, tapi saya percaya cantik bukan hanya di sini, tapi di sini. Cikile. Terima kasih buat teman-teman dari SMA Tribuna Utama. Terima kasih.
mau mendapatkan manfaat, Ya. mau gemuk, mau kurus, yang penting Anda percaya diri. Tapi Ya. kalau bisa langsing, kenapa tidak? Ya nggak sih ya Mbak ya? Kita jumpa lagi di Basa-Basi besok ya Wendy ya. Ya, silakan. Ya. Reina. Pertama kali berjumpa denganmu kekasihku, Nyanyi sama-sama. dia seolah kan runtuh. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat oh dirimu. Tapi ya